Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang analisa dan perancangan sistem informasi desa berbasis web model government to citizen studi kasus desa Cepala. Adapun nama-nama dari kelompok kami ada Andri, Dalia, Legina, Regan, Destian, Dursi. Latar belakang dari penelitian kami ini adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi informasi telah membawa kemajuan besar di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya bidang industri, pendidikan, politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi pada bidang pemerintahan diantaranya adalah penggunaan sistem informasi dalam mengolah informasi tentang potensi sumber daya desa dalam bentuk pengembangan sistem informasi desa. Pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, mulai dari yang paling sederhana seperti penggunaan telepon seluler sampai pada telepon pintar atau smartphone, hingga pemanfaatan internet dengan berbagai fitur yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak hanya di perkotaan tetapi sampai di pedesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa terkait teknologi informasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Aparatur pemerintah desa yang menjadi pelayanan masyarakat harus bisa menguasai teknologi informasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal. Perancangan sistem dan teknologi informasi dibutuhkan untuk mempersiapkan organisasi dalam merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi untuk organisasinya. Perancangan tersebut dibutuhkan untuk menyesuaikan gerak langkah organisasi dengan sistem informasi agar seirama dengan perkembangan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi organisasi di masa yang akan datang. E-government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya, organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, distribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu netizen, dalam suatu sistem. Government to citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah juga bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis website yang dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat di Desa Cepala. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi berbasis web pada Desa Cepala yang mampu menyajikan informasi sehingga dapat diakses melalui internet. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat aplikasi e-government agar mendapatkan akses informasi yang akurat dan cepat. Adapun deskripsi produk dari penelitian ini adalah pertama, e-government menjadi suatu sistem informasi yang sangat banyak digunakan sekarang ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan Desa Cepala yang perlu mengimplementasikan e-government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap masyarakatnya untuk mengetahui informasi-informasi yang ada. Dengan hal yang terjadi saat ini, sesuai dengan keadaan ketentuan yang ada, maka perlu untuk membangun sebuah sistem informasi dengan penerapan e-government yang berbasis web
Sistem e-government berbasis web memberikan layanan pengaksesan informasi yang ada di desa Cipala akan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Lanjut. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dahlia. Pada Dahlia, waktu dan tempat dipersilahkan. Keuntungan yang diharapkan dari pihak desa. Mempermudah pegawai kelurahan dalam menyampaikan informasi yang ada. B. Mempermudah lapisan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang masih dan nampak. Bri. Bergarap ya. Keuntungan yang diharapkan. Keuntungan dari pihak desa. A. Mempermudah pegawai kelurahan dalam menyampaikan informasi yang ada. B. Mempermudah lapisan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang desa yang tertuju. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kelurahan untuk mendapatkan informasi. Dari pihak mahasiswa. 1. Pengalaman kami dapatkan dari pengerjaan proyek sistem informasi desa. 2. Tugas manajemen proyek sistem informasi MPSI, interaksi manusia komputer, IMK, web programming 3 atau WP, terselesaikan. Next. Lanjut, Amri. Perencanaan aktivitas secara global. Deskripsi aktivitas. 1. Analisa dan Di dalam deskripsi aktivitas terdapat 1. Di dalam deskripsi aktivitas terdapat 1. Analisa dan desain sistem. 2. Jumlah hari kerja 30 hari. Estimasi biayanya 2 juta. 2. Desain aplikasi. Jumlah harian kerjanya 15 hari. Estimasi biaya 1.500.000. Deskripsi aktivitas pemrogramannya. Jumlah hari kerja 30 hari. Estimasi biayanya 5 juta. Testing. Deskripsi aktivitasnya testing. Jumlah hari kerja 15 hari. Estimasi biaya 500.000. Deskripsi aktivitas 5. Instalasi. Jumlah hari kerja 5 hari. Estimasi biaya 100.000. Deskripsi aktivitas 6. Pemeliharaan. Jumlah hari kerja 30 hari. Estimasi biaya 900.000. Deskripsi aktivitas 7. Total. Jumlah hari kerja 125 hari. Estimasi biaya 10 juta. Lanjut. Bab 2, Project Report. Analisa sistem berjalan. Analisa sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar terkomputerisasi sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Contoh use case diagram sistem informasi desa Cipala. Seperti digambar. Activity diagram. Activity diagram login. Contohnya seperti digambar, ada login, input email, dan password, menampilkan halaman, selesai. Contoh
seperti diagram input profil desa. Ada login, input email, password, mengisi data profil desa, menampilkan halaman, menampilkan data. Baik, terima kasih kepada Dahlia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Legenda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, baiklah saya akan melanjutkan. Ini contoh activity diagram input pemerintah desa. Dan ini contoh activity diagram input lembaga masyarakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini contoh activity diagram input kontak. Yang kedua, activity diagram input produk hukum. Analisis kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem. A. Admin dapat melakukan login, dapat mengelola data, dapat melayani penduduk, dapat melakukan logout. B. Pengunjung melihat halaman, melakukan pencarian informasi, mendapatkan informasi dari desa. Desain sistem. Ini contoh entity relational struktur ERD. Lanjutan spesifikasi file. Spesifikasi file tabel admin. Elemen data, kode admin, akronim, ID admin, tipe, char, panjang 5, keterangan primary key. Elemen data kedua yaitu password, akronim password, tipe, varchar, panjang 50. 3. Email, elemen datanya email, akronimnya email, tipenya varchar, panjangnya 50. Baik, terima kasih kepada Legenda. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nur Hasani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Spesifikasi file tabel admin. 1. Elemen data, kode admin, akronimnya ID admin, tipenya varchar, panjang 5, keterangan primary key. Kedua, elemen datanya password, akronim password, tipe varchar, panjang 50. Yang ketiga, elemen datanya email, akronim email, tipe varchar, dan panjang 50. Kasih admin. Pertama, elemen datanya kode admin, akronim, ID admin, tipe, panjang 50. Tipe 50. Yang ketiga, elemen data email, akronim email, tipe varchar, panjang 50. Lanjut, Amri. Struktur kode. Struktur kode sebagai berikut. 1. ID admin, IA 001 XX111. Keterangan IA ID admin 001 yaitu nomor urut.
Tampilan webnya yaitu halaman login, terdapat di gambar ini adalah sebagai berikut. Dan halaman utamanya ada di gambar. Dari form login, hasil pengujian dari form login terdapat pada tabel di bawah ini. Di kolom pertama ada skenario pengujian, yaitu ada admin tidak mengisi email dan password, tidak diisi, kemudian klik tombol login. Di dalam kolom test case terdapat email dan password. Kolom selanjutnya, hasil yang diharapkan, terdapat sistem akan menolak akses user dan menampilkan username dan password. Tidak ditemukan. Hasil pengujian tidak sesuai harapan dan kesimpulannya tidak valid. Di kolom yang kedua, ada admin mengisi email dan mengisi password, kemudian klik tombol login. Di dalam test case terdapat email dan password. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses user dan menampilkan halaman indeks. Hasil penguji terdapat sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang selanjutnya ada pemeliharaan. Sistem yang akan dijaga dalam keamanan data serta melakukan update informasi yang berkaitan dengan desa demi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Di bab ketiga ada penutup. Dari pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem informasi berbasis website sangat mendukung proses kerja seperti penyimpanan data sehingga dapat dengan mudah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan informasi secara umum, yaitu masyarakat. Selanjutnya ada dalam sistem informasi website ini, orang yang membutuhkan data atau informasi desa dapat dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dari hasil kesimpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat berguna bagi desa Cepala, terutama dalam sistem informasi desa berbasis website adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya pelatihan terhadap user yang akan menggunakan sistem informasi ini, agar user dapat mengetahui cara penggunaan dan perawatan sistem informasi ini. Yang kedua, perlu adanya peningkatan infrastruktur komputer yang digunakan, agar dapat terciptanya efisien dan efektivitas yang lebih dalam mendukung sistem informasi ini. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami, saya sebagai MC mewakili teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah sedia membimbing kami selama ini. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.